Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faqaha fid-din man istafahu minal ulama'il a'lam ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhanin fi halati dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kita setelah kita mengkaji mengenai hukukullah, hak Allah, kemudian hukukur Rasul, haknya Rasul, kemudian kita membahas lagi mengenai hukukul walidain, hak kedua orang tua kita. Pada malam hari ini kita mengkaji pada bab yang kelima, ad-darsul khamis fi hukukil ikhwan, yaitu hak persaudaraan teman, ya, hukukil ikhwan, ya, haknya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, ha anta, hai maknanya bisa ingatlah, kesinilah, anta kamu, qad asbahta min talabatil ilmi syarif, sungguh engkau telah menjadi bagian daripada orang yang menuntut talabatil ilmi, menuntut ilmu syarif yang mulia. Walaka, dan bagimu, terhadapmu, rufaqa'u fi darsika. Rufaqo itu teman, kawan. Fi darsika, di dalam pelajaranmu ini. Fi darsika. Jadi banyak teman di sekitarmu ini. Dengan kamu menuntut ilmu itu, maka di sekitarmu itu banyak teman. Kamu telah mendapatkan banyak teman menuntut ilmu. Kalau dahulu kalian tidak menuntut ilmu seperti di pesantren ini, maka kamu nggak banyak teman seperti ini. Maka pada malam ini sudah nampak kamu memiliki banyak teman, ya. Walaka rufaqa'u fi darsika. Oh, mereka itu, teman-temanmu itu adalah ikhwanuka, saudaramu, kawanmu, saudaramu, kawanmu, wahum ashiratuka, dan mereka adalah teman pergaulanmu. Berbahagialah, berbanggalah
dengan bisa menuntut ilmu fi thalabatil ilmi. Di pondok pesantren ini kamu telah memiliki banyak teman, banyak kawan, maka itu adalah kenikmatan. Itu adalah kenikmatan, ingat itu, kenikmatan karunia Allah. Kalau dihubungkan dengan hukukul walidain kemarin, dihubungkan dengan hukukul walidain, karena berkat perjuangan kedua orang tuamu itulah gitu. Kamu dibiayai, ya, diperjuangkan untuk bisa menuntut ilmu di pesantren ini. Di samping mendapatkan ilmu, kamu banyak teman, ya. Ingat, temanmu itu adalah ikhwanuka, saudaramu, kawanmu. Wahum ashiratuka, dan mereka itu adalah teman pergaulan. Fa'iyaka, maka kepadamu, antuk dia ahadan minhum, antuk dia ahadan minhum, janganlah engkau menyakiti mereka di antara mereka, salah seorang di antara mereka, ahadan minhum, salah seorang di antara mereka. Jadi ingatlah temanmu di sekitarmu ini, seasrama, sekelas, ya kan, sepergaulan ini di pesantren ini, itu adalah saudaramu, tempat pergaulanmu, teman pergaulanmu. Maka janganlah kamu sekali-kali menyakiti salah seorang di antara mereka, ya. Jangan sampai berantem. Jangan sampai berantem, jangan sampai menyakiti, jangan sampai menyinggung perkataannya, berhati-hati. Antuk dia ahadam minhum au tusi'a muamalatahu, atau kamu berlaku buruk muamalahmu. Muamalah itu hubungan antar sesama manusia. Antusi'a muamalatahu, untuk menggaulinya, pergaulan dengannya, berhubungan dengannya, ya. Jangan berlaku buruk, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Itu pesannya itu. Jadi pesannya adalah antuk dia ahadam minhum, terus au tusi'a muamalatahu, sekali-kali jangan membuat sakit hati mereka. Juga jangan berlaku buruk terhadap teman-temanmu, karena temanmu itu adalah saudaramu, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Jadikan kekerabatan ini sampai dengan nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelihara, semua sama-sama berhasil di dalam menuntut. Ya bunayya, wahai anakku, idza jalasta lid-darsi, jika kamu telah duduk, jalasta, kamu telah duduk, lid-darsi, dalam menuntut pelajaran, dalam belajar, fala tudayyiku ahadan min ikhwanika, fa maka la, janganlah, yudayyiku ahadan min ikhwanika, menyempitkan, ahadan salah seorang, min ikhwanika, dari kawan-kawanmu. Artinya jangan menyempitkan, melainkan apa? Wafsah lahu, berikan kelapangan. Jangan berebut kursi, jangan berebut apa? Bangku. Saling mempersilahkan, ya. Kasih kesempatan, bila perlu kamu berdiri, ini silakan kamu di sini. Begitu, saling mempersilahkan, itu akhlak yang mulia. Fafsah fil amal, fafsah lahu, lapangkanlah lahu baginya, temanmu itu. Jadi fala tuzayyiku ahadan min ikhwanika wafsah lahu, jangan menyempitkan, ya, kepada mereka, melainkan berikan kelapangan, ya. Ini akhlak yang mulia ini. Saling mempersilahkan, dah kamu silakan di sini, gitu, mempersilahkan. Akhlak mulia itu, ya. Dianggap, malah jangan berebut, wah temennya dikasih di belakang atau dipojokkan dan sebagainya. Tidak begitu. Itu termasuk fala tudayyiku ahadan min ikhwanika wafsah lahu fil makan. Fil makan apa? Di tempat, hatta, hingga
yatamakkana minal julusi, hingga mereka memungkinkan untuk bisa duduk di tempat yang lapang, gitu ya. Itu akhlak yang mulia sebagai seorang penuntut ilmu di dalam sebuah majelis. Majelis ilmu di mana saja, bukan di pesantren aja. Nanti pun juga kalau majelis ilmu, majelis zikir di tempat setelah pesantren, keluar pesantren, begitu sikapnya, akhlaknya seorang santri, seorang penuntut ilmu, ya. Bukan kita rendah memberikan kesempatan kepada orang itu, melainkan kita mulia, memiliki akhlak yang mulia. Persilahkan, ya. Jadi idza jalasta lidarsi fala tudayyi'u ahadan min ikhwanika wafsah lahu fil makami hatta yatamakkana minal julus, sampai dengan dia mendapatkan tempat yang layak, yang nyaman, yang enak, gitu ya. Itu akhlak seorang muslim yang baik. Fa inna mudhayaqatal ikhwan, maka sesungguhnya mudhayaqatal ikhwan, menyempitkan temannya atau saudaranya, fi majalisihim, di satu majelis mereka, tuhirus sudur, membuat sakit hati. Sakit hati, kalau udah sakit hati itu susah diobati, ya. Nanti kebawa kemana-mana gara-gara nggak dikasih tempat yang nyaman di tempat majelis, gara-gara berebut tempat, berkepanjangan sampai kemana-mana, ya. Ya, sakit hati. Wa tuwallidul ahqad, tuwallidul ahqad itu menimbulkan, ahqadu itu rasa dendam. Akhirnya ada rasa dendam, awas kamu, lain kali nggak kasih kesempatan juga, gitu. Kalau saya dapat tempat, ya. Watuwal itu akhlak. Ini pelajaran akhlak untuk kita nih, mentulabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu sebagai orang yang tulab, menuntut ilmu. Jadi dengan kita menyempitkan saudara kita dalam duduk di sebuah majelis, itu bisa menyakitkan hati kawan kita, juga bisa menimbulkan rasa dendam. Watuwal itu watasirus surur, merangsang, tasir as-surur, kejahatan, syurur, kejahatan. Jadi merangsang, menimbulkan kejahatan. Akhirnya apa? Kadang-kadang berantem, bisa jadi pukul memukul, jewet menjewet, jewer menjewer, ya. Gara-gara berebut tempat duduk dalam majelis, saling memberikan kesempatan melonggarkan. Maka perintahnya itu adalah fafsah. Jadi fala tudayyiq ahadan min ikhwanika fafsah lahu fil makani hatta yatamakkana minal julus. Karena fa inna mudhayaqatal ikhwan, karena menyempitkan teman dalam duduk di majelis itu, fi majalisihim, tuhirus sudur, bisa menyakitkan hati kawan kita, watuwallidul ahqad, dan juga bisa melahirkan rasa dendam, ya, watathirus syurur, dan juga bisa merangsang kejahatan, perbuatan yang jahat di antara itu. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Nanti dilihat Qur'annya itu, ya, baca, dihafal. Seorang santri, alumnus pesantren, ya, nanti juga harus hafal ayat ini. Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
sampai 5 kali, insyaallah kita hafal secara otomatis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Surat Al-Mujadalah ayat 11 dibuka dan harus hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang mengimani. Tasaddaqallah wa rasulahu, yang membenarkan Allah, mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi iman, aman. Idza qila lakum, jikalau dikatakan lakum kepada kalian, tafassahu. Tafassahu tadi ada wafsah, seakar kata berlapanglah kamu fil majalisi, di majelis, majalis jamak majelis. Jadi ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin agar berlapang-lapang dalam majelis ilmu, majelis. Maka bila mana dikatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau diperintahkan kepada kalian untuk berlapang dalam majelis, fafsahu, maka berlapanglah kalian. Fafsahu, berlapanglah kalian. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah melapangkan kalian. Jadi yafsahillah, Allah akan melapangkan kalian. Itu imbalannya. Jadi kalau kita mempersilakan
ini tempat duduk, ini silakan, bila perlu berdiri, apalagi dia orang yang mulia, ya, orang yang alim, mempersilakan. Itu apa? Allah akan melapangkan kalian, yafsahillahu lakum. Wa idza qila sujud, jikalau dikatakan pada kalian fansuju, ya, idza qila sujud, kalau dikatakan kalian berdirilah gitu. Maka fansuju, maka berdirilah. Jadi pada saat itu asbabun nuzul ayat ini ketika itu pada majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada ahlul badar datang mengungkapkan salam kepada majelis, semua dijawab, tapi nggak ada yang memberikan kesempatan duduk yang datang belakangan ahli badar ini. Maka turunlah ayat ini. Jadi maka kalau ada orang yang mulia, ya, yang dipandang mulia, orang tua kita atau mungkin guru kita dan sebagainya, maka bila perlu kita mengalah, berikan kesempatan, kita berdiri untuk memberikan kesempatan itu. Bukan kita orang yang rendah, itulah orang yang tinggi, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yafsahillahu lakum, karena kita melapangkan saudara kita, maka Allah akan melapangkan kita. Itu imbalannya. Bukan kita orang rendah, melainkan memberikan kesempatan yang. Jadi wa idza qila suzu famusuzu, kalau dikatakan kamu berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah mengangkat, yarfa, mengangkat apa? Mengangkat derajat, takdirnya derajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, mengangkat derajat, walladzina utul ilma, dan orang-orang, alladzina, orang-orang, utu, yang diberikan ilma, diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat beberapa derajat kepada orang yang beriman dan diberikan ilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kalian para santri ini dalam rangka menuntut ilmu itu, bila kamu teguh imanmu kepada Allah, menjadi orang mukmin, dan nanti kalian adalah orang-orang yang alim, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Bukan hanya derajat di dunia saja, melainkan juga derajat nanti di akhirat, ya. Berbahagialah itu. Maka itu termasuk di antara cita-citanya. Dalam rangka menuntut ilmu itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang yang menuntut ilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, bima, dengan apa, ta'maluna, yang kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui secara rinci. Khabirun itu mengetahui secara rinci semua yang ada di batin kita, yang kita sembunyikan, yang kita lakukan, sedetil apapun, sekecil apapun, Allah maha mengetahui. Khabir, ya. Jadi dari ayat ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita kepada orang-orang mukmin agar berlapang-lapang di dalam majelis, ya. Dan Allah akan melapangkan orang yang melapangkan di dalam majelis, ya. Dan Allah akan mengangkat derajat orang mukmin dan orang alim, orang yang berilmu. Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi itu
Itu surat Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11. Nah, sama-sama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi nasihat kita malam hari ini bahwa kita dinasihati, diwasiati agar memberikan hak kepada teman-teman kita fi hukukil ikhwani, agar kita memberikan kelapangan kepada kawan-kawan kita di dalam majelis, karena menyempitkan, tidak memberikan tempat kepada teman kita dalam majelis bisa menimbulkan rasa sakit hati, bisa menimbulkan rasa dendam, bisa menimbulkan rasa kejahatan di antara kita. Dan orang yang diberikan kesempatan itu adalah orang yang diberikan ilmu yang derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Itulah barangkali kajian kita malam ini, tolong difahami. Setelah dia pahami, diamalkan, ya, diamalkan, dipraktekkan kepada teman-teman kita, ya, dengan siapapun di majelis kita di pesantren maupun majelis di luar pesantren. Itulah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Allah akan melapangkan hati kita dan Allah mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab.